Pemirsa, Anda kembali di Newsline, masih dalam segmen Newsline Trending Topic. Kita akan membahas ke trending topik yang kedua, yaitu mengenai penemuan lahan ganja di Pulau Bali. Wow, ternyata ada ladang ganja di Bali. Ini pencariannya lebih dari 5.000 pencarian. Jadi pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menangkap 3 warga negara asing yang memiliki laboratorium produksi narkotika sendiri di sebuah villa di Canggu, Bali tepatnya. 2 pelaku merupakan warga negara asal Ukraina, bernama Ivan Volovod dan Mikhaila Volovod. Jadi ini saudara kembar nih Gema ya. Nah sementara satu lainnya merupakan warga negara asal Rusia yang bernama Konstantin Krutz. Nah, mereka ini menyulap basement villa menjadi laboratorium yang memproduksi ganja hidroponik dan mefedron. Ketiganya kemudian memasarkan barang haram tersebut menggunakan jaringan Hydra Indonesia melalui grup media sosial Telegram. Jadi nggak cuma sayur-mayur hidroponik, tapi ternyata ganja juga bisa dimanfaatkan ke hidroponik. Ya, bahaya sekali disangka ternyata di sebuah villa ada ladang ganja pemirsa, dan Kabar Reskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan bahwa tersangka Ivan dan Mikhaila ini berperan sebagai pengendali lab. Nah, sementara Konstantin, warga negara asal Rusia, ini merupakan pemasar narkoba jaringan Hydra. Jadi ada yang pengendali di dalam labnya, ada yang mengedarkan atau pemasarnya. Kita simak tanggapan dari Kabar Reskrim Polri Komjen Wahyu Widada. Tersangka inisial IV, ini adalah warga negara asal Ukraina. Yang kedua juga warga negara Ukraina, MV, di mana keduanya ini berperan sebagai pengendali clandestine laboratorium di Villa Sani, Badung, Bali. Mereka juga yang memproduksi, bukan yang mengendali, tapi juga yang meracik, itu adalah 2 orang ini. Di lokasi yang di mana kita berada ini, kita amankan 1 alat cetak ekstasi. Ini belum pernah dipakai karena sudah dipakai tapi belum berhasil karena selalu gagal dalam produksinya. Kemudian yang kedua, hidroponik ganja, kita amankan 9.799 gram, mefedron 437 gram, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mefedron dan hidroponik, serta berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba dalam bentuk cair dan padat yang kalau kita kalkulasikan sekitar 454 liter. Dan yang padat sekitar 65.213. Ini bentuknya bahan. Kemudian dari tersangka inisial KK, warga negara asal Rusia, ini dari jaringan Hydra, ditangkap di wilayah Gianyar, Bali, di mana tersangka ini berperan sebagai pemasar hasil produksi narkoba dari laboratorium di Villa Sani ini. Barang bukti yang berhasil diamankan dari yang bersangkutan adalah ganja sebanyak 382,19 gram, hasyis sebanyak 484,92 gram, kokain sebanyak 107,19 gram, dan mefedron sebanyak 247,33 gram. Nah, pemirsa, karena jaringan di Bali ini sudah cukup luas, jadi para pelaku ini sudah punya jaringan-jaringan untuk pembeli-pembeli di Bali. Jadi mereka menempelkan stiker-stiker ternyata di beberapa jalan di kawasan Bali, dan stiker tersebut dijadikan tempat untuk bertransaksi sama korban-korban mereka. Nah, kemudian transaksi ini supaya tidak terdeteksi, mereka menggunakan uang kripto alias Bitcoin. Nah, ini jadi ada kode-kode terselubung tersendiri yang mereka gunakan ya untuk kemudian menarik kembali para calon konsumen narkoba ini. Nah, dari kasus ini sejumlah barang bukti disita polisi, diantaranya alat cetak ekstasi. Jadi bukan hanya narkoba jenis ganja ya pemirsa, ada ekstasi juga, hidroponik ganja, ratusan kilogram bahan kimia, prekursor pembuatan narkoba jenis mefedron dan juga ganja hidroponik, serta peralatan lab pembuatan mefedron dan hidroponik ganja. Kemudian ada lagi yang diamankan oleh pihak kepolisian, diantaranya apa saja, Gemma? Iya, ini fantastis sekali angkanya Naila, karena mencapai 9.799 gram ganja hidroponik, dan ada sekitar 437 gram mefedron dan ratusan kilogram beragam jenis bahan kimia prekursor pembuatan mefedron. Jadi masih ada bahan-bahan bakunya juga yang belum sempat dibuat sama mereka ya. Betul, nah bukan hanya 3 warga negara asing di Bali, ini ada 1 warga negara Indonesia juga yang ternyata ditangkap yang berperan sebagai kurir.
Satu orang WNI ini merupakan DPO dari kasus clandestine lab yang ada di Sunter, Jakarta. Jadi total transaksi narkoba ini di Sunny Village menggunakan mata uang kripto ini pemirsa telah mencapai 4 miliar rupiah. Nah, penangkapan ini merupakan langkah penting tentunya dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Bali ya, untuk terus memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Ini mungkin bagi masyarakat yang mungkin menemukan tempat-tempat yang mencurigakan atau juga sudah membaca adanya situasi terkait dengan lab narkoba atau pembuatan narkoba ataupun pengedaran narkoba, harap segera melapor ya untuk kemudian mendukung terus langkah dari pihak kepolisian memberantas narkoba di tanah air. Iya, memang penggerebekan di Bali ini juga menjadi hasil dari perluasan sebelumnya di Sunter, Jakarta Utara ya. Dan bisa diingat juga pemirsa, bagi para pengedar ini hukumannya adalah hukuman mati kalau di Indonesia. Jadi harap disaksikan juga dia untuk hukum-hukumnya. Baik, nah kita akan lihat ragam komentar atau tanggapan dari warganet terkait temuan lab narkoba di villa di Bali ini. Kita himpun dari Facebook pemirsa, langsung saja kita tampilkan. Ini dari Agus XX, harusnya dibayar ke petaninya, ambil buat negara untuk medis katanya. Sayangnya belum ada persetujuan untuk medis juga ya ganja ini ya. Kemudian dari Rian @_Nick yang mengatakan ganjanya dimusnahkan dengan cara dibakar dan akhirnya letoy satu kampung. Oke, baik. Ini sarannya, aduh yang seharusnya ditulis ini. Kita lihat lagi dari Andrian Shaks XX, padahal kalau dijual ke luar negeri bisa jadi pemasukan untuk negara katanya. Iya, tapi nggak bisa masuk Tidak bisa komoditas seperti itu resmi ya. masalahnya untuk Indonesia. Kemudian dari M_Sudina yang mengatakan sebenarnya manfaat dari ganja apa sih? Apakah ada manfaatnya bagi para dunia pengobatan? Kasihan dong dimusnahkan begitu saja, katanya begitu. Iya, kemudian kita lihat lagi apa nih, euforianya pasca panen sepertinya bukan pemusnahan, menyelamatkan 5 juta jiwa dan membuat tidak selamat ratusan juta jiwa yang sebenarnya bisa diselamatkan. Nah, ini tentu ya kita patut apresiasi langkah dari BNN setempat gitu ya dalam memberantas narkoba di tanah air, dan semoga narkoba tidak ada lagi yang kita temukan seperti ini ataupun juga jaringan-jaringan yang besar kembali ini bisa terus diberantas. Betul, dan pemirsa Newsline akan kembali setelah jeda, jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 3 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia yang memiliki laboratorium produksi narkotika di sebuah villa di Bali. Para pelaku diketahui memasarkan barang haram tersebut menggunakan jaringan Hydra Indonesia melalui grup media sosial Telegram. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 3 WNA dan 1 WNI yang memiliki laboratorium produksi narkotika di sebuah villa di Bali. Dari 3 orang yang ditangkap, 2 pelaku warga Ukraina, 1 lainnya warga negara Rusia, serta 1 warga negara Indonesia. Para pelaku ditangkap karena memiliki laboratorium rahasia pembuatan narkoba yang berada di sebuah villa di wilayah Canggu. Sudah dalam bentuk ganja sekitar 10 kilo, kemudian juga sabu ada 6 kilo, kemudian ada beberapa lagi, ada hasis juga di situ, ada kokain di situ. Tapi yang masih dalam bentuk bahan itu baik cair maupun padat sekitar 526 kilogram. Oke. Ada 3 tersangka ya Pak, ya, warga negara Ukraina Pak? Ada 4 tersangka di sini, 2 warga negara Ukraina, 1 warga negara Rusia, dan 1 lagi warga negara Indonesia. Tapi masih ada juga yang sedang kita kejar. Sejumlah barang bukti disita polisi, diantaranya alat cetak ekstasi, hidroponik ganja sebanyak 9,7 kg, ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkoba jenis mefedron, dan ganja hidroponik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.